يا سيدي يا رسول. Bagus, alhamdulillah. Liadri la adri, Masya Allah. La adri Masya Allah. Waalaikumsalam. Super besar kepala ikan gabus Dinita ketupat kau. Denita, Masya Allah, terima kasih yang mentep layarnya. Siapa yang Insya Allah. Mulai tadi, Masya Allah Dinita. Lawas saya Dinita, cuma kita kalau kadada belum ada timbul moodnya nih, belum lip. Dari jam 11, jam 10, jam 9 menunggu. Amin ya rabbal alamin. Menungguinya mau hendak mood, hendak lip nih nah, yang susah. Kadang hendak lip, hendak kadang. Jadi melihat orang aja scroll, ya kadang berdiam dulu. Putra Sangkuriang, Masya Allah. Al-Fakirah Rosid. Soekarni aja, Buju. Masya Allah, Soekarni. Terima kasih Bojo Akef. Masya Allah. Bojone sing lanang wayang jalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih membagikan lab. Wayang jalanan, melihat pian lab aja sudah senang. Masya Allah, bisa berdapat. Masya Allah, mudah-mudahan nanti ada waktunya berdapatlah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Titik. Ayo kita mulai. Wahdatul wujud itu apa, Guru? Wahdatul wujud itu pandangan. Satu di pandangan musyahadah, yang kedua hasil daripada musyahadah. Jadi kalau orang itu misalnya pandangannya harus wahdatul wujud di makam musyahadah itu untuk mencapai wahdatul wujud yang sebenarnya. Biasanya ulun mengatakan itu julun wahdatul suhud dulu sempurna, hanya sampai kepada wahdatul wujud. Sebenarnya wahdatul wujud, wahdatul suhud itu ulun sembunyikan sebenarnya. Wahdatul suhud itu adalah wahdatul wujud pandangannya. Bahwasanya tidak ada yang maujud sifat yang sebenarnya, afal yang sebenarnya, asma yang sebenarnya, zat yang sebenarnya, cuma itu aja. Itulah namanya wahdatul suhud. Kalau wahdatul wujud di pandangannya sudah sampai kepada makam wasil namanya, itulah wahdatul wujud yang sebenarnya. Ketika seseorang itu memandang la maujuda ilallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allahnya. Artinya tiada yang maujud, tidak ada yang punya sifat yang sebenarnya, afal yang sebenarnya ilallah. Seperti itu. Tapi kita, kemampuan kita itu kan, batas kita itu, nah ingatkanlah
sampai kepada musyahadah saja makamnya, menyaksikan baik di gerak kita, di diam kita maupun di wujud kita ini, bahwasanya itu la maujuda ilallah. Artinya tidak timbul sifat kita, tidak timbul afal kita, tidak timbul asma kita maupun zat kita illallah, kecuali di situ lebur. Yang nampak itu adalah kenyataan daripada adanya zat yang wajibal wujud tadi itu. Seperti itulah. Mudahan guru sehat selalu, kawa 4 belajar. Amin ya rabbal alamin. Ulun yang belajar nggih seperti itu. Habari ulun guru lah. Menunggu pian jam undang ulun. Dinita engge ke Kota Baru. Seperti itu irjilah. Jorang kada bisa bermain di rasa. Memang kita kada merasa lagi kalau sudah sampai di makam namanya wasil. Nah, sebelum kita itu sampai ke makam wasil, di musahadah itu kita merasakan dari pandangan kita, merasakan dari gerak kita, merasakan dari diam kita, merasakan dari batang tubuh kita, bahwasanya di situ kita harus menyaksikan benar-benar jasmani dan rohani kita ini adalah kenyataan daripada perbuatan atau afalnya Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu dipandang dengan pandangannya, dirasa dengan rasanya, dilihat dengan penglihatannya, dimasrakan kayak apa cara memasrakannya, dilihat tadi Pak, dijikiri bisa, dengan berzikir bisa, dengan napas bisa, dengan memandang bisa. Namanya dilihat Bang, disaksikan terus dengan pandangan batinnya bahwasanya la maujuda ilallah. Seperti itu caranya. Terus seperti itu. Biar berdiamnya malam ini berdiam, siang berdiam, habis sembahyang berdiam. Melatih, menafikan, meniadakan setiap sesuatu yang ada pada kita itu kenyataannya terus seberataan kita nafikan punya kita timbulkan punya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, nanti kan itu riyadhahnya dengan guru sebenarnya, melatihnya itu dengan guru belajar. Ya, yang ulun sampaikan ini sebahagian sebenarnya daripada perjalanan untuk memanakkan diri kita, itulah memanakkan diri kita, menghilangkan diri kita, menghilangkan akuan. Ya, sering ulun sebutakan dengan zikir jaharkah dulu, dengan zikir sirkah, itulah belajar. Wah, sudah sampaikah? Ulun memandangnya dengan salawat aja panggurun. Lebih bagus lagi kalau memandang di salawat, berarti kan di jalurnya jalur Nur Muhammad namanya, melalui jalur Nur Muhammad namanya. Memandang Allah Ta'ala ketika Isra Mi'raj bigairi kaifin kada bisa, karena setiap pandangan ketika seseorang itu mencapai Mi'raj itu memandangnya dengan pandangannya, bukan dengan pandangan kita lagi, tetapi lebur dengan pandangannya. Ini orang wasil tuh kada bisanya menceritakan kayak apa dia wasil, dia cuma menceritakan asik aja. Sampai saudara Masya Allah, alhamdulillah. Kesehatan seberataan. Orang yang wasil itu kada bisa juga menceritakan kayak apa pandangannya. Apakah kepanaan itu ada durasinya? Ya tergantung, kada mesti. Kepanaan itu pemberian Allah Ta'ala, ditutupnya pun pemberian Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu misalnya panah, diberikan kepanaan namanya wasil, itu anugerah Allah Ta'ala. Sampai kapan dia memberikan? Sampai hak kita itu terpenuhi. Maksudnya hak kita terpenuhi itu bahagian kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita itu cukup bagi kita. Ditutup lagi, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup lagi kita. Jadi kada bisa kita nih aku hendak seharian, kada bisa. Bukan pilihan kita, karena kita dalam kepanaan itu berarti di dalam kudratnya. Kita sudah di dalam sifatnya, di dalam afalnya. Manakala dia hendak memasukkan lebih dalam, masuk. Cuma kalau kita itulah, kalau sudah merasa lezat, merasa hilang, merasa lenyap itu asik, jangan pian ganggu dengan yang lain. Karena kita di waktu kepanaan itu sadar aja kita. Nyaman ya kita lezat, tenggelamakan ya diri itu dalam kelezatan itu.
Nah sampai itu kapan kita bisa menenggelam? Ya waktu kita memandang dengan pandangannya itu, kita tenggelamkan diri kita di situ, maka akan terbuka nanti sir rahasianya lagi seperti itu. Amun belum bisi guru pembimbing. Kayak apa? Tapi ulun paham yang pian jelasakan. Kadang apa? Amunnya paham ya bagus. Karena paham itu bahagian daripada kita diberikan Allah Ta'ala namanya. Berarti untuk mengenalinya. Orang tolak kalau mau belajar, berarti orang itu mulai ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya. Sama dengan orang tuh mau lisannya berzikir, berarti orang itu dikehendaki oleh Allah Taala untuk ma'rifat dengan dia. Dengan apa dulu? Dengan zikir jahar. Zikir jahar itulah nanti yang akan membawa kepada zikir batinnya, zikir sirnya. Terus seperti itu, apabila sudah komplit, maksudnya sudah muafik, sudah cocok zahir wan batinnya, nah itu nanti diberikan rasa, namanya rasa menyaksikan. Jadi kalau kita misalnya paham, ini kan Bapak paham, bisa bertafakur dengan apa yang ulun jelaskan ini, nah. Bertafakur pian bisa, yang cara bertafakur bisa, nah itu sudah bahagian berarti daripada paham pian. Letak Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita letaknya di mana? Jangan pian berpandir meletakkannya. Ini meliputi itu bukan di diri kita saja. Makanya dikatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid ya. Kami itu lebih dekat daripada urat leher. Bukan berarti letakkan di urat leher, tetapi meliputi seluruh batang tubuh kita. Meliputi itu artinya ta'aluk diri kita ini, semuanya apal kita ini ta'aluk bergerak dan berdiam. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Disitulah namanya ta'aluk ilmunya Allah Ta'ala, ta'aluk kudratnya. Makanya disebutkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kehendak, kudrat dan iradat dengan kita illa billah, kecuali bi kudratillah, bi iradatillah. Kita bergerak itu nampak sifatnya, karena kita kan bisa melihat sifat zatnya, tapi kita melihat kenyataan daripada sifat itu, dan apal itu ada seluruh batang tubuh kita ini, kenyataan sifatnya, kenyataan apalnya. Jadi jangan ditanyakan Allah Ta'ala itu di mana di batang tubuh kita. Kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala itu di mana di batang tubuh kita ini, luar dan dalam, zahir dan batin kita. Itu kenyataan afalnya. Masih wallah selain daripada Allah Ta'ala itu kenyataannya. Itulah namanya maujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiap-tiap tempat. Maujud fi kulli makan, al-mazkur fi kulli lisannya. Itu seperti itu. Jangan iri dan ujub dan riya. Ya seperti itu. Orang itu ingat akan bahwasanya kita ini kalau riya kan minta pandang orang, berarti niat kita ilahi anta maksudi itu salah, lillahi rabbil alamin, setiap kita sembahyang itu salah. Kenapa? Karena berarti hendak minta pandang orang, riya, ujub, merasa bangga terhadap diri, takabur namanya, bisa menumbuhkan nanti takabur, berarti pian merasa diri pian mempunyai kudrat. Hilangkan semuanya itu, bahwasanya kita kada memiliki apa-apa. Jadi kada mau riya, dan setiap sesuatu itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sehingga pandangan batin kita itu istiqamah, namanya wahdatus suhud namanya. Benar-benar memandang Allah Ta'ala aja yang menggerakkan, mendiamkan, memberi manfaat. Seluruhnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bunyinya itu? Jek. Ini laqad ja'akum apa? Uang hasil riba buat sedekah gimana Pak Ustaz? Sedekahnya tetap jatuh. Sedekahnya tetap sah, cuma kada berpahala. Itu dibaca aja di dalam kitab Fathul Mu'in. Sahkah orang baru sedekah dengan barang yang haram? Sah hukumnya, tapi tidak berpahala. Kayak apa supaya jangan sudahlah Aris, Masya Allah. Tapi guru ulun mesra ada keanehan bergaul itu namanya kita itu bilanya mesra berarti orang itu naik ke makam tajrid. Bila makam tajrid itu ada pada diri kita, kita asing dengan orang lain, bergaul kada tapi mau. Seperti itu, bila ada bergaul dengan orang itu rasa kita itu rasa asing.
Itu berarti hati kita itu sudah mulai taknis namanya, mulai tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya kita tuh dinitalah memasuki makam tajrid namanya. Makam tajrid, hati kita tuh kosong. Kalau kita bergaul, kita dalam perjalanan salik itu seperti itu. Kalau bergaul misalnya kita itu rasa aneh dah, rasa kada nyaman, berdagang rasa mengganggu daripada ibadah kita. Itu menandakan bahwasanya kita itu dalam beramaliyah, dalam musahadah kita itu berarti mulai berhasil. Allah Subhanahu wa taala sudah menutup di diri kita ini kelezatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seseorang itu namanya masuk ke makam istiqamah dan sudah masuk kepada makam tajrid namanya. Nah, itu kan tinggal satu langkah lagi dia diberikan Allah taala warid, lalu dia akan masuk kepada makam wasil namanya. Nah, itu seperti itu. Itu kalau urutan ilmu. Kalau urutan kada ilmu itu Allah Ta'ala waktu ketika kita tidak lezat lagi bergaul dengan orang itu, sebenarnya disitulah makam pintunya wasil. Ketika seseorang itu tidak mau zahirnya bergaul dengan orang, berarti beruzlah sudah zahirnya. Batinnya tidak ada yang senang terhadap yang lain, berarti dia sudah ujlah khalwat batin namanya. Nah, ketika khalwat batin itu kan yang nampak cuma dia saja, dinitalah. Yang nampak cuma dia saja. Nah, itu berarti sudah masuk kepada makam tajrid dan makam syahadah. Terus seperti itu, kita itu dengan tarikan napas kita, dengan melihat diri kita, musyahadahkan diri kita ini, sudah kita menyaksikan perbuatannya pada diri kita, menyaksikan sifatnya pada diri kita. Nah, itu nanti diberikan Allah Ta'ala makam jajab, itulah wasil namanya nanti. Dinitalanya dasar hambar dulu. Talak kinayah jika suami bilang tidak ada niat cerai, bagaimana hukumnya guru? Tidak cerai jadinya. Kalau kinayah, kada cerai jadinya. Kita ampihan. Nah, itu tidak ada cerai berarti. Ayhudit. Ayhudit, ayhaudit, Masya Allah. Wah, cek Ferdinand, bagaimana pendapat kita ini tentang aku menyembah aku? Ya, itu di makam musahadah satu, di makam wasil satu nanti. Ketika orang itu di makam salikin, dia memandang bahwasanya dia itu bukan dia yang mampu bergerak, tetapi dia digerakkan. Di ketika itulah makam musahadah namanya menyaksikan dialah yang sembahyang dengan penyaksiannya juga. Nah, itu. Ketika dia berzikir sama seperti itu, dia tidak merasa dia berzikir, tetapi dia mampu berzikir itu karena diberikan kekuatan untuk berzikir. Berarti pada hakikatnya dialah yang berzikir, bukan kita yang berzikir. Nah, sampai nanti kepada makam wasil, benar-benar dia bukan menyatakan lagi, tetapi merasakanlah akulah. Aku adalah aku, itu namanya adalah jindik namanya ketika itu. Itulah dinamakan fana namanya. Fana pada sifatnya, dia kenal sifatnya dengan sifatnya. Dia kenal apal dengan apalnya, dia kenal jat dengan jatnya. Itulah makam aku. La ilaha illa anna namanya. Bahasanya itu tapi saya jarang mengungkapkan itu karena itu tidak di lisan namanya nanti. Itu adalah di makam wasil bila harfin wala sautin wala harakatin ilallah, sudah makamnya. Itulah makam panah nanti. Makam panah malam yadri lam yazuk nanti, seperti makam Siti Jenar. Tapi semua orang nanti di makam wasil merasakan makam la ilaha illa anna itu. Dia melihat kenyataan, apalagi sampai ke sir nanti. Tapi itu kada boleh kita ungkapkan. Karena orang yang mengaji dikiranya sudah dia itu, padahal dia tidak merasakan di makam jajab itu. Ini kan baru ilmu namanya, baru ilmu, bukan baru pengamalan. Diamalkan dulu ilmu yang ada ini sampai kepada makam itu. Dan orang yang mengamalkan pun belum tentu bisa sampai ke situ. Karena bila sampai ke situ itu pemberian Allah Ta'ala sudah. Paham biarlah. Talak taklik pakai kata tinggalkan. Entar dulu lah.
Si Jabrik, terima kasih Bu Sujabrik. Talak taklid tidak pakai kata-kata. Tinggalkan, bukan cerai. Tidak ada niat cerai. Jika dilanggar, apa jatuh talak? Ya jatuh talak. Taklik itu bukan yang kinaik. Taklik itu lain kinayah. Kalau kinayah yang seperti tadi, misalnya engkau pergi, itu kinayah. Kalau taklik itu misalnya kalau hujan turun engkau aku talak. Maka kalau hujan turun berarti jatuh talak. Atau jikalau engkau keluar rumah, maka engkau jatuh talak, itu namanya taklik namanya, ditaklukkan dengan sesuatu namanya. Terima kasih Abang Jabrik, Masya Allah. Ulun umpat batakon ini. Bukannya kulir pang menggawi, tapi ulun merasa sudah dijamin jua rezeki ulun. Kada memikirkan isoal. Nah itu namanya di dalam kitab hikam tuh, kita tuh kalau masuk ke dalam makam namanya salikin tuh harus yakin. Bila orang kada bisa yakin, kada bisa dia masuk ke makam salikin. Makanya orang di makam salikin tuh dua. Satu atas perintah gurunya, yang kedua daripada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk haluat, tapi seorang kada yakin lagi memikirkan yang di luar. Jadi orang itu misalnya berkhaluat atau di makam salikin itu, nah itu kan isyaratnya yang pertama tadi, kita merasa sudah asing dengan orang. Nah itu berarti sudah ditarik ke makam tajrid. Disitulah orang itu yakin dah. Bila seseorang telah apabila nya begawi kada tapi bahasi lagi. Tapi kalau berdiam cukup aja. Ya itu berarti dia itu sudah dinaikkan ke makam, biasanya tuh ke makam tajrid. Itu cukup aja rezekinya walaupun berdiam. Kalau nya begawi malah dia gelisah malah. Nah, kada tenangnya. Itu bisa orang itu bisa di makam asbab masih. Panjang kalau ulun menceritakan. Pian lihat di YouTube ulun kalau ulun menceritakan masalah makam tajrid, makam salikin itu. Kalau kita melihat Rasulullah itu 14 lah ketika kita itu dalam keadaan tidur, itu hak berarti, benar berarti. Ya. Al-Haudat. Roh ya jasad ya guru. Roh itu kenyataan, jasad ini kenyataan daripada roh. Gimana kalau suami bohong bila tidak ada niat, padahal niat itu apa istri menanggung dosa juga guru. Niat itu kan tidak diketahui, cuma dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kalau secara hukum fikih, kalau dia menyatakan tidak berniat berarti dia berdusta kan, berdusta. Berdusta itu hukumnya haram. Berarti secara hukum fikihnya kan yang diambil adalah zahir. Adapun masalah batin dia berdusta mengatakan tidak ada niat cerai, berarti memang tidak ada niat cerai. Kalau niatnya cerai satu aja kan ada jadi masalah, atau dua, talak satu, talak dua itu udah jadi masalah kalau kipian langsung berkumpulan. Tinggi. Terima kasih Jabrik. Zul, waalaikumsalam warahmatullah. Kada sudah cukup aja ya, itu masalah mamanya si Pak. Amin. Masya Allah audit. Masya Allah si Jabrik, terima kasih. Ada pulang sebuting lagi yang belum gawin. Manu kipas angin deh. Kalau kita kada tahu niat suami itu kada apa-apa, kada berdosa kita. Kalau suami niatnya mestinya mencerai padahalnya berbohong, kada ada niat aku mencerai dalam hatinya kan, padahal niatnya mencerai dan kita kada tahu, berarti kada apa-apa, kita kada berdosa. Karena hukum fikih itu dimaafkan, satu karena mudarat, dua dimaafkan karena ketidaktahuan. Itu dimaafkan dalam hukum fikih.
minta saran non pen bagaimana caranya mencari pendamping hidup nang baik guru. Ya lihat agamanya yang baik. Kalau kamu kayak dia, aku tinggalinnya itu bukan niat cerai, itu namanya perkataan, namanya itu kinayah masih. Itu kada apa-apa, kada jatuh talak, itu tergantung niatnya. Kalau kamu seperti dia, aku tinggalin. Nah itu kalau pian melakukan seperti dia, berarti bisa jadi niatnya meninggalin. Takutnya dulu meninggalkan tuh cerai apa tidak. Namanya tuh kinayah masih. Bagaimana Mama Gupran? Kada tahu kita Mama Gupran. Kada apa-apa, kada diisi guru itu yang penting banyak membaca salawat kalau tidak punya guru. Banyak membaca salawat. Allah itu meliputi berarti samalah lawan ruang kosong guru yang meliputi seluruh alam. Bukan ruang kosong dalam pengertian ilmu hakikat, nanti kosong itu ketika kita yang kosong, kita yang hilang, dia yang nampak, itu namanya kosong namanya. Ini kalau kita merasa diliputi itu kita ada berarti itu di pandangan musyahadah baru. Nang di dalam hakikatnya kosong itu memang kita yang tidak ada, yang dia yang nampak. Itu namanya seperti itu. Makam taraki dan tanazul. Taraki itu artinya makamnya wasil, tanazul itu makamnya salikin. Ketika seseorang menjalani perjalanan salik, namanya itu adalah di masa dia itu salikin namanya. Ketika dia itu sampai kepada wasil, namanya itu adalah taraki namanya. Nah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dia di makam taraki, di makam wasil, di makam panah tadi, kembali namanya ke makam salikin. Itu namanya tanazul namanya. Naik taraki itu, naik daripada makam tidak ma'rifat atau dari makam salikin, naik ke makam wasilin, diberikan Allah Ta'ala makam wasil, itu namanya taraki. Setelah kita mendapatkan makam wasil ilallah tadi, ditutup oleh Allah Ta'ala basariah kita, lalu kita kembali namanya ke makam salikin, ke makam musyahadah. Nah di situ namanya tanazul namanya. Masya Allah, tahalli, tajali. Ya. Tahalli itu yaitu makamnya, makam salikin namanya, makam musyahadah namanya, itu tahalli namanya, bersunyi yaitu berkhalwat namanya. Berkhalwat itu namanya tahalli namanya. Lalu di makam kita tahalli tadi itu kita adalah tahalli, yaitu menghiasi diri kita dengan ibadah zahir, ibadah batin. Jadi makam itu seperti itu. Makamnya tahalli dulu, bersunyi zahir dan batin, melihat memandang zahir dan batin, itu namanya tahalli. Mensunyikan dirinya selain daripada memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya tahalli namanya. Tahalli itu menghiasi dirinya dengan apa? Dengan musyahadah, dengan ibadah. Zahirnya beribadah, batinnya musyahadah. Itu namanya tahalli namanya, menghiasi zahir dan batinnya dengan ibadah, dengan musyahadah, dengan berzikir, zikir sir, zikir jahar, terus seperti itu 24 jam. Sampailah dia nanti ke makam namanya tajali. Jadi orang yang salikin itu dinamakan tahalli. Tahalli dan tahali, bersunyi dan menghiasi dirinya dengan ibadah zahir dan batin untuk mencapai apa? Untuk mencapai namanya tajali, namanya nampak di setiap ibadahnya itu yang dia musahadahkan, yang dia saksikan tidak lain dan tidak bukan selain daripada kenyataan Nur Muhammad atau kenyataan sifat dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia saksikan di situ. Itu namanya tahali tajali di waktu musyahadah namanya. Hasilnya kena ya tajali namanya. Benar-benar merasakan lebur dia di dalam Nur Muhammadnya atau dia lebur di dalam sifat dan af'alnya. Itulah namanya tajali namanya. Masya Allah. Maghrib itu apa? Dan ngerti ulun maghrib. Karena orang kata-kata tasawuf ini macam-macam lah.
macam-macam. Jadi ada yang kita kada paham, ada yang kita paham. Kalau maghrib itu kan artinya tenggelam lah. Nah, kalau istrinya kada tahu, dia niatnya kada apa-apa. Guru minta jelaskan perihal Allah Ta'ala sebelum menciptakan makhluk ini, apa, sedang apa dia, waktu dia. Allah Ta'ala itu bersendiri aja, kada tahu kita apa. Ini namanya objek Allah Ta'ala itu sendiri, namanya kanjun khofiyun. Artinya adalah sesuatu perbahandaraan yang tersembunyi. Allah Ta'ala itu tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu berarti sudah ada makhluk. Sedang apa dan apa, tetap aja Allah Ta'ala itu jadi Tuhan walaupun sendiri. Sedang apanya wallahu a'lam. Berarti itu kada mau kita nanya sedang apa sih dia. Kada kawa kita yang kayak itu, kada usah memikirkan apa yang diperbuat Allah Ta'ala ketikanya belum ada makhluk itu. Amin ya rabbal alamin. Ebjal. Was-was dalam sembahyang guru pas hendak mengangkat takbir. Iya, was-was itu kan kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan kalau kita hendak sembahyang, baca istighfar, baca qul a'udzu birabbin nas. Itu waktu hendak sembahyang itu. Nah, kita hendak sembahyang itu, habis itu kita bertawajuh menghadapkan diri kita, baca, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, mengingat akan Allah. Itu seperti itu dulu kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin, supaya dalam keadaan sembahyang itu kita sudah benar-benar hadir hati kita sebelum kita itu salat tadi, sehingga kita tidak was-was. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bang Jabrik, Masya Allah. Jabrik. Guru membedakan lezat dari Allah Ta'ala dan dari setan itu kayak apa guru? Beda. Kalau dia dari setan itu berarti lezatnya daripada hawa nafsu namanya. Kalau lezat itu kita merasa tenggelam, merasa lenyap, merasa nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu lezatnya dari Allah Ta'ala. Itu kada bisa dibuat-buat. Kita merasa lezat, merasa lenyap, merasa hilang. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kadang merasa bahwasanya diri kita maujud itu kalau dari pada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita melihat nampak namanya di gerak kita, di diam kita itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu minallah. Kalau inya dari situ, itu dari pikiran kita timbulnya dan tidak di dalam keadaan musyahadah. Karena kelezatan itu tidak bisa lagi di ranahnya itu dianui setan, tidak ada. Itu kita dalam keadaan benar-benar tenggelam di dalam sifatnya tadi itu. Masya Allah. Tapi suami bilang demi Allah nggak ada niat cerai. Sudah kalau kayak itu, kalau ada niat cerai kada usah diulang-ulang lagi. Kita itu menerima yang jahir aja bu. Gemel lah. Ujar suami aku kada ada niat cerai kan sudah. Jangan pian memaksakan. Hendak mengetahui zahirnya sudah seperti itu sudah. Makanya ulun katakan fikih itu menerima yang zahir. Kalau dia berbohong itu tanggung jawab dia. Itu tanggung jawab dia. Kita kada berdosa kita. Guru ibu saya baru di dini hari tadi meninggal, Masya Allah. Amin. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulah ya Allah ya.
khairil anam. Tajalli alam ahdiyah, alam wahdiyah, alam wahidiyah itu sama aja. Itu namanya alam uluhiyah namanya. Bukan alam bang namanya, martabat uluhiyah namanya. Itu kada bisa kita. Itu nanti orang itu ada diberikan rasa dia aja nang satu. Itu sama aja. Itu kada ada orang bisa nanti membedakan itu alam ahdiyah, alam wahidah, alam wahdiyah itu. Kenapa? Karena itu adalah makam ketika seseorang wasil merasakan tidak ada yang maujud namanya. Tajalilah. Di situ orang kada ada lagi membedakannya alam ahdiyah kah, alam wahdiyah, wahdah kah, alam wahdiyah kah. Kada ada orang bisa membedakan. Kada bisa membedakan. Yang dia rasakan cuma melihat kenyataan jamal kamalnya. Itu makam martabat uluhiyah namanya. Martabat uluhiyah itu. Makanya martabat 7 itu 2 buting. Ada martabat namanya ubudiyah dan uluhiyah. Nah di martabat ubudiyah itu martabat kehambaan. Setelah orang menafikan memasukkan dirinya kepada martabat kehambaan, yaitu sifat yang lemah namanya. Karena di situ ada alam arwah, alam arsam. Nah itu alam menyatakan daripada makam martabat uluhiyah tadi itu. Nah, ketika orang itu sudah masuk kepada martabat uluhiyah, itu dia kada merasakan lagi wahdah wahdiyah. Itu kada ada merasakan, ini kada ada itu. Itu kan daripada namanya petunjuk namanya dari orang yang arifin, orang yang mengalami jalan-jalan wasi sampai kepada makam wasil, lalu dinamakan namanya martabat ini. Itu martabat uluhiyah, artinya puncak daripada makam musyahadah, daripada menyaksikan makam ubudiyah sampai kepada makam uluhiyah tadi itu. Dan apabila dia sudah merasakan makam uluhiyah itu, atau wasil namanya, atau fana, atau istighraq, atau taraki namanya, itu kada ada lagi dia merasakan fana, istighraq, taraki itu tidak ada dia rasakan. Martabat uluhiyah, ahadiyah itu kada ada dia rasakan. Kada ada dia rasakan. Kada ada kita merasakan, oh ini martabat uluhiyah, ini martabat fana, tidak ada. Karena setiap kita tenggelam di dalam makam wasil namanya, kita tuh cuma merasakan asik saja. Asik tuh bang, kada ada ini aku lagi panah, tidak ada. Aku ini di martabat uluhiyah, tidak ada. Namanya panah, tidak ada kita itu merasakan selain daripada jamal, keelokan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita memejamkan mata kah, waktu kita membuka mata kah, waktu kita bergerak kah, waktu kita berdiam kah, waktu kita melihat kah, semuanya itu kada ada yang kita lihat selain daripada jamal dan kamalnya saja. Itulah makamnya ketika kita mencapai makam ahdiyah atau makam wasil ilallah tadi itu. Seperti itu. Kalau dia berzikir kadang nampak, bertambah nampak, kadang bisa juga tidak nampak. Disitulah orang membedakan. Kadang-kadang melihat dia saja yang satu. Nah misalnya, itu di martabat ahdiyah dinamakannya. Cuma satu aja dia aja yang nampak. Satu aja dia kadang mewujud. Seperti itu. Jadi kada ada lagi istilah kata-kata ahdiyah, wahdah, wahidah itu kada ada lagi. Kada ada lagi biar di makam itu. Ya, di makam wasil itu. Wala saufi wala sautin wala harpin itu. Allah Ta'ala bagaimana itu kehendak Allah Ta'ala, sebagaimana seseorang itulah irjilah diberikan sir itu, kada kita yang berbicara. Seperti itu nanti sama orang diberikan sir Allah Subhanahu wa taala ketika makam wasil. Nah, seperti kurang lebihnya seperti itu mungkin kita kadang nabi kan. Kayak Allah Ta'ala aja memberitahu ini firman itu kan melalui Jibril. Melalui Jibril Allah Ta'ala memberikan wahyu itu. Jibril yang menerima wahyu lalu disampaikan kepada Nabi. Kalau kita itu diberikan sir namanya. Sir di dalam hati kita. Nah kalau tingkatan orang salihin namanya itu adalah ilham namanya. Ilham namanya. Petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang di tingkatan wasilin ketika dia fana itu namanya sir namanya. Itu laduni namanya. Semuanya laduni namanya. Arti laduni itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, cuma tingkatannya berbeda. Kalau di tingkatan orang salikin diberikan petunjuk, diberikan itu sir di dalam hatinya, namanya warid namanya warid ilham namanya.
Kalau sudah sampai kepada makam wasil ketika terbuka futuhatnya, orang itu tenggelam di dalam kepanaan lalu diberi namanya sir namanya. Itulah laduni yang sebenarnya. Laduni sir yang sebenarnya itu ketika di makam wasil nanti. Jadi seperti apa nanti? Malam yadri lam yajuk. Pian kalau kada sampai ke makam sir itu pian tidak bisa membedakan. Kada tahu pian bahwasanya itu sir itu bagi orang yang tahu, orang yang tenggelam nanti di dalam makam pana. Baru dia tahu. Bah kalau kita ini membicarakan pian kada biar nak ke situ kada tahu pian. Kada bisa kita. Pokoknya legit pokoknya. Dia tidak akan berhenti namanya menjelaskan kesempurnaannya. Nah, itu kalau kita diberi ilmunya. Misalnya sirnya itu kita dapat ketika panah itu adalah ilmu yang diberikan. Maka dia tidak akan berhenti menjelaskan ilmu itu. Apa yang kita kada paham itu dia akan memberikan paham. Seperti itu. Apa yang tidak jelas dia akan memberikan jelas. Nah itu seperti itu nanti di makam sir. Bukan pikiran kita yang keluar, tapi langsung daripada dalam dada kita namanya ditumbuhkan, ditimbulkan. Di dalam dada kita ini, dia keluar sendirinya Pak. Sudah pokoknya seperti itu, tidak ada melalui otak memikirkan kita ini. Dia akan berbicara lembut namanya, meliputi kita ini. Kita lejat di waktu sir itu keluar. Nah itu makanya ulun bilang itu kada ada orang yang bisa sampai ke situ kecuali orang itu dalam keadaan panah sampai di makam sir itu. Kalau kita berpikir lalu kita ini memikirkan lalu ada di hati itu namanya bukan sir. Sir itu dia lejat dan tidak ada putusnya. Ketika kita ini berbicara ketika kita berdiamkah dia tidak akan putus. Sebagaimana orang itu dulu asalnya misalnya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dia berhenti berzikir di hatinya Allah, 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 ilallah, ilallah, ilallah. Nah seperti itu gambarannya. Tidak dipikirkannya tapi dia keluar. Seperti itu. Nah orang yang di makam misalnya diberikan Allah Ta'ala terbuka futuhat sampai diberikan sir. Dia itu berdiam itu bukan berarti dia bertafakur, enggak. Tetapi dialah yang menyatakan kesempurnaannya di dalam diri kita ini nanti keluar. Anak ngalih ulun menceritakannya tuh susah ulun menceritakannya. Kalau ulun menceritakan tenggelam di situ. Nah itu lejat pokoknya. Pian kada tahu pian. Malam yadri lam yajuk itu sudah. Nah itu namanya seperti itu. Kalau orang itu diberikan sir, kalau ilham dari Allah Taala itu seperti itu. Di makam di sini pian harus berguru menjelaskannya dengan bujur-bujur. Nanti pian berwiritan dulu. Berwiritan lalu pian merasakan di dalam wiritan itu ketika pian habis berwiritan itu pian merasakan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ketika kita merasakan hadir Allah Subhanahu wa taala, merasa nyaman kita melihat gerak kita, melihat diam kita, ini kita merasa lezat. Nah, di situ nanti timbul tuh di dalam hati kita itu petunjuk namanya, itulah warid namanya, ilham namanya. Nah, dia itulah nanti yang menyatakan dulu. Menyatakan seperti apa kita itu kehendak kita berwirid itu. Nah menuruti itu nanti wiritan pian. Nah kita kada ke situ aja belum sampai kita. Kenapa? Kada berwiritan bang. Nah laulal wirid makana warid. Berwirid dulu pian baru sampai mendapatkan warid. Warid itulah nanti yang membukakan pintu ma'rifat. Pintu ma'rifat itu nanti terbuka lagi kunci daripada terbukanya sir. Jadi yang kita jalani itu beramaliyah. Beramaliyah ini pun belum tentu diberikan oleh Allah Ta'ala namanya rasa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila orang tuh bisa menyaksikan di waktu berwiritan rasa menyaksikan Allah Ta'ala, merasa dekat, merasa nyaman, merasa lezat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terasa hampir. Nah itu baru pian datang warid. Nah baru datang warid namanya. Nah itu. Jadi kita berwiritan semalaman. Kalau tidak ada lezat tidak akan datang waridnya. Lejat dulu dia dalam berwiritan tuh sembahyang, berzikir misalnya lejat. Nah itu baru datang warid. Nah warid ini nanti petunjuk namanya ilham. Nah itu wiritan kita tuh bisa tertinggal tuh. Kadang kita melaksanakannya lagi, tapi ikuti waridnya ini. Nah waridnya inilah yang membuka namanya wusul ilallah. Yang menyampaikan wasil kepada Allah Ta'ala. Nah setelah kita fana misalnya, nah fana inilah yang membawa kita kepada makam sir. Seperti itulah. Itu kalau ulun urutakan. Kalau diurutakan.
Padahal itu kada beurut, kada kita bewiritan, langsung dia dapat kita berbicara seperti ini, langsung dapat, langsung terbuka futuhat. Nah, langsung terbuka itu belum tentu dapat sir. Karena sir itu didapatkan setelah namanya fanaul fana. Ketika seseorang fana, dia masih maujud, merasa menyaksikan, masih merasa digerak dan diamnya nyata dia. Itu di makam fana namanya tubadil namanya. Nah, ketika tubadilnya itu hilang, benar-benar dia tenggelam di dalam tubadilnya, itu baru dia namanya dinamakan fanaul fana. Disitulah namanya nampak sifatnya itu, nampak apalnya yang sebenar-benarnya sudah hilang dia di dalam apal itu. Nah, ketika itulah apal itu namanya terbuka rahasia daripada sifatnya Allah Ta'ala. Disitulah nanti pian merasakan sifat ilmu kah, sifat basar kah, sifat sama kah, yang mana yang dibukakan oleh Allah Ta'ala dengan pian. Itu kadang mesti ilmu, kadang mesti sifat, tetapi bisa jadi hikmah, bisa ilmu nanti dibukakan. Pokoknya setiap sifat Allah Ta'ala itu nanti nampak bisa dengan pian. Satu persatu bisa, seluruhan bisa langsung. Nah, itu makanya kata ulun kada bisa ulun menceritakannya. Kenapa? Karena itu bahagian orang yang merasa nanti baru dia tahu. Kadang mesti sama satu orang. Misalnya saya menceritakan seperti ini, yang seperti saya jelaskan ini. Bisa orang lain bisa merasakannya beda dengan saya. Di makam dia itu ketika dia mencapai wasil itu. Seperti itu tidak sama walaupun satu guru, walaupun satu amaliyah. Ketika dia mencapai futuhat terbukanya itu bisa tidak sama. Kerasanya tidak sama, yang dibukakan pun tidak sama. Kalau merasa senangnya itu sama seluruhnya. Ketika seorang itu dibukakan itu siapa aja senangnya itu sama. Cuma kadar kesenangannya itu berbeda. Sebagaimana ulun misalnya melihat seseorang yang ulun rindukan. Nah itu ada yang melihatnya tuh menangis, ada yang melihatnya terdiam, ada senang, ada menari. Itulah namanya hal. Namanya ketika seseorang itu nampaknya kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala, kenyataan wujudnya itu, hal keadaan orang yang menerima itu berbeda-beda. Itulah makam musahadahkah dia waktu menerima itu, atau makam murakabah, menyaksikan atau merasakan. Nah ini disinilah kata saya tadi, orang itu tidak akan bisa tahu dia itu kecuali orang yang merasakan. Makanya kalau kita itu melihat seorang pejabat misalnya, ada yang mengagumi pakaiannya karena nampak pakaiannya, ada yang mengagumi kegagahannya karena melihat kegagahannya, pakaiannya tidak melihat dia. Seperti itu. Ada yang melihat pakaian dan kegagahannya pejabat itu, maka dia nampak berarti sifat dan zatnya ketika itu. Jadi seseorang itu mencapai ma'rifat itulah berbeda-beda pian. Malam yadri lam yazuk, intinya seperti itu. Beramali aja kita, kadang mengharapkan wasil, kada apa-apa. Jangan seperti itu. Iya, lejat tuh kalau bahasa Arab ya jauk namanya. Lejat tuh ya zauk namanya. Zaukiyah. Tapi lejatnya tuh bukan lejat yang nikmat, kada seperti itulah. Kada seperti itu namanya zaukiyah itu. Nah, itulah pian harus tahu gina. Ya, kada bisa kita menceritakannya seperti apa begairi kaifin, sudah makanya kita itu sudah di makam namanya begairi kaifin. Kada bisa pian mengumpamakannya. Kecuali orang yang merasa aja yang tahu. Itu di makamnya sudah bigairi kaifin namanya. Benar-benar makam kita itu sudah kada kawa dikaifiakan. Lejatnya kayak apa aja, kada bisa kita menceritakan kelejatannya itu seperti apa. Masih aja Gemini ini. Ta'lik itu terserah dia. Ta'lik itu hendak apa? Bila hujan turun engkau aku talak, bila angin ribut engkau aku talak. Misalnya, bila terjadi angin ribut berarti jatuh talak. Kalau kada terjadi, kada terjadi talak. Ya berarti itu. Jadi sampean kada usah memikirkan beniat kahnya. Sudah ulun jelaskan tadi dengan pian itu masalah talak itu. Masalah talak itu niat tidak niat itu urusan dia. Cuma kalau pian misalnya pian itu hendak mengetahui bujur kada ulun ini ditalak,
Bila engkau turun keluar daripada rumah engkau tertalak. Pas kita keluar rumah berarti jatuh talak. Itu namanya mu'allaq, namanya yang digantungkan. Tapi kalau kinayah, munnya kinayah itu pergilah engkau, menjauhlah engkau dari aku, pulanglah engkau ke orang tuamu. Itu kinayah namanya. Itu niat ditanyakan lagi, itu perlu ditanyakan. Kalau mu'allaq langsung jatuh apabila terjadi dengan yang digantungkannya. Tetapi kalau kinayah, talak kinayah itu tidak terjadi kalau dia tidak ada niat. Pian tanyakan, engkau berniat tidak menalak aku kalau engkau menyuruh aku pergi? Itu kinayah namanya. Maksud sampian menyuruh saya pergi tadi apakah menalak? Tidak ajanya. Berarti tidak jatuh talak. Walaupun di dalam hatinya ada niat talak misalnya. Karena kita menghukumkan yang jahir. Nah, seperti itulah anolah siapa ini namanya Gmail. Jangan mengkhawatirkan bila pian tidak ada sudah. Bila dia kadang menyatakan tidak ada niatnya, berarti urusan dia. Ia berdosa, pian tidak usah mengkhawatirkan. Tidak usah mengkhawatirkan dia yang berdosa. Kalau seandainya dia itu misalnya ada niat talak, ternyata berbohong dia, itu urusan dia, bukan urusan kita. Goreng gerak enggak bujata. Dari Sidoarjo Jawa Timur, masya Allah. Pretnu Khairil Anam. Mudahan lakas dapat bini guru. 3 tahun sudah duda, masya Allah. Yang sayang anak ulun lawan ulun, masya Allah. Baik si anaknya. Khairinam. Rudin, waalaikumsalam. Hanya ulun jelaskan tadi pana ulpana. Pian kada merasakan kada kina pana ulpana sampai kepada makam baka itu kata-kata aja. Bila pana itu sebenarnya pana itu langsung baka. Cuma maksudnya pana ulpana itu di tingkatannya itu seperti inilah. Kalau pana pertama itu belum lagi kita dinamakan pana ulpana. Kalau pana ulpana itu ketika kita itu sampai kepada makam namanya sir namanya. Kita itulah ulun ini hendak mana menjelaskan dari tingkatan. Cuma ulun ini tak ulang-ulang pian yang kada paham. Yang kada paham. Pana ulbaka ya. Kita itulah di makam musyahadah lah menyatakan diri kita kada maujud tuh panah sudah namanya. Tapi panahnya di makam musyahadah namanya. Dengarkanlah ulun tajalilah. Kita ini lah memanakan diri kita, namanya kan memanakan diri kita. Aku kada maujud ya, la maujuda la kudrata itu panah sudah kita. Itu namanya panah tapi di makam musyahadah. Setelah itu bujur-bujur kita diberikan panah. Nah itu namanya panah di makam musyahadah, panah kepada makam wasil. Nah makam wasil itu nanti panah lagi dia kepada makam namanya diberikan sir. Terus kepanaan itu seperti itu. Maksud panah itu artinya kita bertambah kenal. Bertambah kenal. Semakin kita kenal, semakin lenyap kita. Semakin kenal, semakin lenyap kita. Itu setiap orang yang panah dalam kepanaan terus semakin kenal dia, namanya orang itu bakabillah namanya. Di masa itu, ini panah dan baka itu kada bisa dipisahkan. Setiap seseorang itu memanakan dirinya kepada sifat Allah Ta'ala, lalu dia panah. Maka ketika dia panah terhadap sifat Allah Ta'ala, disitulah dia namanya bakabillah. Makanya kalau kita mengaji ilmunya, kita itu kada merasakannya, kita kada tahu. Karena panah dan baka itu sama, dia itu kada bisa terpisah. Oh aku ini lagi panah, kada baka lah. Berarti pian belum lagi. Karena setiap kepanaan itu pasti panahnya pada sifat yang mana? Sifat yang baka. Karena sifat Allah Ta'ala itu semuanya baka. Ketika seseorang tenggelam di dalam sifatnya, disitunya merasakan kebakaan. Jadi kalau orang mengatakan panah dan baka itu berbeda, berarti dia kada pernah lagi merasakan panah namanya. Karena setiap orang panah itu pasti dia masuk kepada sifat yang baka. Disitulah dia merasakan namanya panah dan baka namanya. Paham lah pian. Makanya di sifat 20 itu pian belajar dulu di sifat tauhid itu. Nah, setiap sifat Allah Ta'ala itu hukumnya adalah baka. Kenapa dia baka? Karena zatnya baka. Maka sifatnya pun baka. Manakala seseorang itu tenggelam di dalam zatnya, merasakan tuh dia sifatnya, merasakan tuh apalnya. Apal yang mana? Apal yang baka. Yang baka yang mana? Yang wahdaniyat.
Disitulah namanya kita melihat kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Makanya seseorang itu ilmu tauhid itu tidak akan terbuka dia kecuali dia panah di dalam satu sifat, dalam satu ilmu tuh, ilmu tauhid itu. Misalnya orang belajar sifat wujud, orang itu panah di sifat wujud itu biar kada belajar lagi sifat nawu, kidam, baka, muhalafatul hadis, kinapu, binafsi, wahdaniyat. Kenapa? Berarti orang itu sudah wasil kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia paham dan mengamalkan ilmu tauhid tadi sampai terbuka. Misalnya sifat kidamnya terbuka, sifat bakanya terbuka dengan dia, maka bila terbuka satu sifat berarti seluruhnya terbuka tuh sudah dengan dia. Paham dia dengan sifat Allah Ta'ala itu semuanya. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan orangnya. Kada perlu lagi mempelajarinya karena bertemu itu. Kadang-kadang kalau kita itu sudah terbuka itu, disitulah dibukakan rahasia sifat baka. Nah, itu baru kita mengerti benar-benar sifat baka yang sebenarnya. Bukan dalam perkataan kita arti baka adalah artinya tidak bisa lenyap, tidak bisa hilang, tidak bisa fana. Kada seperti itu lagi pian. Tetapi pian sudah merasakan, mengetahui sifat baka itu dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena pian merasakan sudah sifat bakanya itu. Makanya kalau kita belajar ilmu hakikat nih, belajar itu cukup di belajar ilmu tauhid, jalan belajar. Kadang ulun nih pian yang pian tanyakan inilah, yang pian tanyakan ya ulun ampun maaf. Yang di bawah ini nah ampun maaf pian kada belajar, kada mempelajarinya perjalanan. Pian jangan menanyakan sir, jangan menanyakan pana, jangan. Itu karena itu yang orang yang merasa aja yang tahu. Yang perlu kita tanyakan tuh perjalanan bagaimana kita itu mencapai sampai ke makam panah itu. Ilmu yang menyampaikan sampai kepada makam panah tadi itu. Jangan pian menanyakan kita ini di bawahnya aja jangan hendak langsung ke atas langit, jangan. Jangan langsung hendak ke atas langit. Orang panah tuh kayak apa? Orang sir tuh kayak apa? Orang itu kita itu kan bisa kecuali orang yang merasakan, yang mengetahuinya. Makanya ulun ceritakan itu supaya ada gambaran saja pian di situ. Yang perlu kita tanyakan itu, yang perlu kita tuh bagaimana kita ini atau menghilangkan akuan. Karena itu kuncinya. Bagaimana kita ini berkhalwat zahir dan batin. Bagaimana riyadhah kita ini supaya kita benar-benar merasakan tidak ada yang maujud selain Allah Ta'ala. Yang pian tanyakan sir, asrar, itu sudah orang sesudah melalui bagaimana orang itu mentaubati dirinya zahir dan batin, bagaimana riyadhahnya, bagaimana mujahadahnya, itu dilaluilah puluhan tahun, bisa sampai 20 tahun pian riyadhahnya. Dalam riyadah 20 tahun tuh pian masih sudah terbuka, tetapi belum ada izin lagi untuk menyampaikannya, baik izin daripada guru ataupun izin daripada hadratullah. Nah, itu izin daripada hadratullah itu apa? Dia itu nampak keluar dengan sendirinya nanti ilmu itu. Dengan kita tuh diberikan paham terus. Nah, itu sudah itu kan izinnya tuh sebenarnya isyaratnya tuh setelah kita mengamalkan puluhan tahun dulu musyahadah, riyadhah. Lalu dijahirkan izin itu melalui siapa? Melalui guru kita yang memberikan izin itu dulu. Nah, Ikam Jasidin sudah kuberikan izin. Waktu kita perjalanan puluhan tahun itu walaupun sering kita terbuka pintu ma'rifat kita, terbuka kita itu sir kita, terbuka kita itu ilham, macam-macam dibukakan Allah Ta'ala. Tetapi belum ada isyarat daripada guru kita untuk menyampaikan itu, kita tidak bisa menyampaikannya. Namanya belum dibukakan lagi melalui isyarat daripada guru kita namanya. Dari Rabi Mursid kita. Jadi pian itu kalau mengamalkan Allah memberikanlah. Kalau kita mengamalkan ilmu hakikat ini puluhan tahun dulu kita berdiam menyembunyikan akan ilmu kita. Riyadhah puluhan tahun dulu, malam siang kada guring. Itu riyadhah kita dulu, istiqamah dengan amaliyah yang diberikan guru dulu, istiqamah puluhan tahun. Kadang sampai puluhan tahun pun kita itu terbuka sudah, derancak sudah dibukakan Allah Ta'ala. Cuma kita belum ada izin. Belum ada izin daripada guru kita untuk membukakan itu. Karena kita tuh dalam perjalanan itu mesti kita dibukakan ma'rifat, diberikan karamat, diberikan macam-macam kita diberikan. Nah itu supaya waktu diberikan yang sebenarnya tadi kita kada terkejut lagi. Kada kaget lagi kita itu. Diberikan musibah kada kaget lagi. Diberikan kita tuh nikmat kada kaget lagi kita.
Karena apa? Karena dalam perjalanan itu sering kita mengalami nikmat, musibah, nikmat, musibah, nikmat, musibah, yang hati kita itu tetap naik kepada Allah Subhanahu wa taala, terus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai nanti waktunya guru kita itu mengizinkan kita untuk menyampaikan itu ilmu, memberikan izin dengan kita. Nah, ketika kita itu diberikan izin, itu berarti sama izinnya itu dengan izinnya Rasulullah, sama dengan isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menyampaikan ilmu itu. Nah, disitulah nanti pian lebih terbuka lagi ilmu pian. Ilmu hakikat pian ini terbuka. Ilmu ma'rifat pian ini terbuka. Jadi perjalanan puluhan tahun yang sering dibukakan itu nanti itu terbuka dengan pian. Perjalanan sampian dari awal yang sampian tidak tahu itu dibukakan rahasianya. Nah, ketika guru kita sudah memberikan izin. Nah, itu terbuka rahasia perjalanan. Rupanya perjalanan dulu itu seperti ini, rupanya seperti ini, hikmah-hikmahnya itu terbuka nanti. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun guru kita meninggal bang, ya Pak. Tunggu aja gurunya tadi sampai dia memberi isyarat nanti ada orang yang akan membimbing kita, atau ada orang yang mengizinkan kita, atau kita tuh mendengar orang itu terbuka ilmu kita. Karena dalam perjalanan kita kada sempat guru kita memberikan izin. Lalu kita mendengarkan orang. Rupanya ini perjalanan aku. Nah, berarti terbukanya pian itu dengan orang itu berarti. Terbukanya perjalanan sampian itu melalui isyarat orang itu berarti. Entah mendengar pengajiannya kah, entah mendengar apanya kah. Itu nanti dari orang itu pian bisa terbuka putuhat pian. Nah, karena guru pian misalnya tidak ada lagi. Seperti itu. Panjang kalau ulun ceritakan, nah, kada bisa habis menceritakan itu pian. Apanya itu? Tanya orang dapat bantuan pemerintah kah? Seperti PHK, apakah hukumnya halal? Halal hukumnya. Amun barang jualan yang masih belum lunas dibayari, itu wajiblah dijakati. Wajib kalau milik kita sudah diakadkan. Kalau sudah diakadkan. Kita tuh sudah menukar barang misalnya, dan barangnya itu sudah ada di tangan kita, tapi belum lunas, wajiblah dijakati. Mendekati. Musahadah semenit ya, lalu hendak wasir. Insyaallah. Sejam sudah masalah. Yang hendak naik lah, ulun persilahkan hendak naik langsung aja, sebentar waktunya. Enggih. Masyaallah. Yang hendak naik minta naik, Haris Sudan. Yang minta naik ulun kalau on cam kalau bisa lah. Waktunya sebentar lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, moderator. Naikkan guru. Rahim. Menghilangkan akuan guru. Ya latihan menghilangkan akuan itu dengan zikir, dengan riyadhah, dengan macam-macam, dengan musyahadah, melatihannya. On cam kalau bisa lah. Nah, barang jualan tadi guru titipan haja kayak apa itu dijakati jualan. Mun orang menitip berarti bukan milik kita. Ini kalau orang menitip. Tapi pian jangan akal-akali, menitip aja. Munnya bujur-bujur aku menitip barang untuk dijualkan, ya itu bukan barang pian. Tetapi kalau pian itu misalnya, nah kami menjual barang dengan pian kada apa berhutang, itu barang pian berarti.
Hmm. Itu harus akadnya di awal pian harus tahu. Karena pian seberatan barang di toko ini titipan orang aja seberatan aja. Berarti pian menyepakan toko aja hasil penghasilan pian aja berarti yang dihitung. Seperti itu yang disampaikan nisabnya. Assalamualaikum Raihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam On guru. cam bisa. On cam bisa. Kada bisa mau on cam guru. Cicik kameranya atau moderator arahkan bisalah kameranya tuh supaya membuka aja lagi. Kenal jauh lo dengan asin lidah. Barang jualan tadi guru, iya itu. Kalau titipan tuh di akadnya kayak apa? Ya apa? Langsung aja Rehan. Ya. Batakan guru. Yang dimaksud dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad tuh nah apa bedanya? Hakikat Nur Muhammad, dan yaitu Nur hakikat Muhammad. Oh, itu kah? Hakikat Muhammad itu yaitu Nur Muhammad itu. Hakikat Muhammad ya, yaitu Nur Muhammad namanya. Hakikat daripada diri kita ini nah adalah Nur Muhammad. Hakikat daripada diri kita ini adalah Nur Muhammad. Karena diri kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Diri kita ini kenyataan Nur Muhammad. Tetapi kalau pian mengetahui Nur Muhammad yang sebenarnya itu siapa? Nur Muhammad sebenarnya itu yaitu Nabi Muhammad, karena dia langsung tajali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tuh langsung tajali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia itu langsung mesra dengan Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad itu kenyataan Nur Muhammad di muka dunia inilah, yaitu Nabi Muhammad tuh kenyataan Nur Muhammad. Yang sebenar-benarnya Nur Muhammad di muka dunia ini nampak nang kawapian lihat, yaitu Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu kenyataan siapa? Kenyataan Nurullah. Kenyataan Nurullah. Makanya kita ini kada bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali kita ini mengembalikan diri kita ini kepada Nur Muhammad. Menyatakan karena kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Maka nyatakan diri kita ini daripada zahir dan batin kita ini Nur Muhammad. Itu dirasamakan, dimesrakan, diyakinakan bahwasanya kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Bagarak badiam kita ini timbul daripada Nur Muhammad tadi. Sehingga apabila pian menyatakan diri pian itu adalah Nur Muhammad, berarti pian itu lebur dengan Nur Muhammad itu. Bila lebur dengan Nur Muhammad itu berarti pian mesra tuh dengan Rasulullah namanya. Mesra dengan Rasulullah. Jadi pada hakikatnya orang yang tenggelam di dalam Nur Muhammad itu panahnya itu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itulah kenyataan daripada Nur Muhammad itu. Nah disitulah ujar orang itu, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya pada diri engkau, maksudnya meliputi pada diri engkau itu kenyataan daripada Rasulullah. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Nur Muhammad itu ketika dia jahir maka dinamakan Muhammad namanya. Nah seluruh alam ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Kenyataan daripada Nur Muhammad. Rahasia atau sir atau ruh daripada sekalian alam ini adalah namanya Nur Muhammad namanya. Nah yang jahir ini bagarak badiam kita ini namanya Muhammad namanya. Kenapa? Kenyataan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa namanya? Ahmad namanya. Kalau dia zahir namanya Muhammad. Kalau dia kada zahir namanya adalah Ahmad namanya. Maka ujar orang Muhammad bila mim itu Ahmad. Ahmad itu bila mim Ahad namanya. Nah Muhammad ini pana pada Muhammad, pada Nur Muhammad dinamakan namanya Ahmad namanya. Yaitu lebur dia mesra dengan Nur Muhammad. Nah ketika kita mesra dengan Nur Muhammad itu nang nampak cuma yang meliputi Nur Muhammad. Yaitu Ahad namanya. Yaitu yang satu itu juga. Sifatnya itu juga, afalnya itu juga, maka lenyaplah Nur Muhammad tadi yang bernama Ahmad tadi di Ahmad namanya, yaitu nampaklah zat wahdatul wujud tadi itu, nampaklah namanya wahdatul wujud tadi, yang satu itu yang nampak. Makanya ketika seseorang itu hendak kenal, hendak marifat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jalur Nur Muhammad, panahkan dulu Muhammad ini kepada rahasia daripada Muhammad ini, yaitu Ahmad atau Nur Muhammad. Rasakan bahwasanya, pandang, musahadahkan
Saksikan bahwasanya diri kita ini bergerak, berdiam, bersuara, mendengar, merasa ini adalah kenyataan daripada itu Nur Muhammad dengan pandangan Nur Muhammad itu sendiri. Itu baru kita bisa lebur. Artinya Nur Muhammad inilah yang memandang. Kalau kita memandang diri kita, rasakan yang memandang itu Nur Muhammad. Yang dipandang itu Nur Muhammad juga. Terus dimasrakkan seperti itu sehingga kita merasakan benar-benar diri kita tenggelam di dalam Nur Muhammad itu. Merasakan lezat kita itu dengan Nur Muhammad tadi itu. Bergerak kita lezat, berdiam kita lezat dengan Nur Muhammad tadi itu. Ketika itu nanti nampaklah jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah dinamakan Nur Muhammad itu terbuka rahasianya, yaitu wasil ilallah, merasakan diri putih sifat dan apalnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makam wasil melalui jalur Nur Muhammad namanya. Wallahu alam. Paham? Paham lah Bian? Bahasa lain daripada Nur Muhammad, rahmat Allah Ta'ala. Bahasa lainnya. Artinya sudah melihat kepada Muhammad tuh nah, kalau tahu di hakikatnya. Iya Guru. Melihat, bukan melihat lagi, masra namanya. Pada hakikatnya kita itu kalau sudah mesra dengan Nur Muhammad, berarti orang itu setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad. Iya, yang maksudnya bertemu melihat. Nah. Melihat di diri kita. Tapi belum tentu melihat itu merasa. Karena kita melihat itu masih di makam musyahadah. Di makam musyahadah itu belum tentu mesra. Ulun memesrakan diri ulun dengan Ronaldo. Ulun rasakan pakaian ulun turuti Ronaldo. Baju ulun turuti Ronaldo. Sepatu ulun turuti Ronaldo. Sifat ulun turuti Ronaldo. Makanya kalau kita hendak mesra dengan Nabi itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni dulu. Ikuti Nabi, zahirnya ikuti sunnahnya. Mesrakan waktu mengikuti itu, memandang bahwasanya itu gawian Muhammad. Gawian Muhammad ini adalah kenyataan Nur Muhammad, titik. Nah itu belum tentu kita mau tuh di makam musyahadah itu belum tentu kita merasakan lagi. Sama ujar ulun tadi. Kalau kita merasakan diri kita Ronaldo, belum tentu kita merasa diri kita Ronaldo. Tetapi pakaian kita ini sudah mesra dengan Ronaldo. Zahir kita sudah mesra dengan Ronaldo. Sudah pas. Kelakuan kita sudah pas. Tetapi belum tentu kita merasakan diri kita itu benar-benar Ronaldo. Zahirnya kita itu menuruti Ronaldo, batinnya menyatakan dulu. Nah antara batin dan zahir itu menyatakan dan saling menyaksikan, belum tentu diberikan rasa kita itu seperti Ronaldo. Kita ini menuruti Rasulullah, pakaian kita putih, sembahyang kita sallu kama ra'aitumuni usalli, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan syaratnya. Rasakan gerak dan diam waktu sembahyang itu adalah kenyataan Nur Muhammad. Dengan pandangan Nur Muhammad. Apakah di ketika itu diberikan kelezatan kita itu mesra dengan Nabi? Belum tentu. Belum tentu. Cuma kita tuh sudah pas zahir dan batinnya. Itulah sampai tingkatan kita itu di situ. Rasa itu nanti itu bahagian daripada namanya warid yang diberikan Allah Ta'ala. Boleh jadi ulun menuruti pakaian pian. Tapi ulun kadang merasa diri ulun pian. Yang namanya mesra itu ketika seseorang itu memesrakan dirinya zahir dan batin dengan pandangan Nur Muhammad, batinnya memandang Nur Muhammad, zahirnya gawian Muhammad. Anggaplah sembahyang gawian sunnah Nabi. Di ketika itu dia memandang bahwasanya sembahyang itu adalah pekerjaan Nabi, itu kenyataan Nur Muhammad dengan pandangan Nur Muhammad. Nah, ketika itu lejatlah orang itu bisa juga ada lejat. Karena makam kita tuh sampai di situ saja, sampai menyaksikan saja. Kelejatan itu adalah warid anugerah daripada Allah Ta'ala, pintu untuk kita itu lebur di dalam Nur Muhammad tadi itu. Jadi jangan dikira orang itu misalnya bila sudah memasrahkan itu wasil, sebenarnya enggak. Itu namanya ibtidaul wasil namanya. Sama orang menafikan la maujuda ilallah, la kudrata ilallah, la hayata ilallah. Itu belum tentu, dia itu makamnya baru panah di makam musyahadah namanya. Belum panah sebenarnya. Panah yang sebenarnya itu ketika seseorang tadi, yang ulun lebih mudah itulah mengistilahkan orang itu misalnya senang benar dengan artis. Pakaiannya diturutinya, lagunya diturutinya, jugitnya diturutinya. Nah pada suatu saat ketika dia berjugit, ada dia merasa dirinya aja itu, kadang merasa artisnya. Apabila dia itu merasa dirinya itu artis yang dicintainya karena dia mengikuti apalnya, mengikuti sifatnya, mengikuti perlakuan jatnya. Nah di ketika itu dia merasa kadainya lagi.
Walaupun ia soranganan kada di panggung, merasa dia itu adalah rumah irama. Nah, itu berarti dalam keadaan panah itu namanya inya. Itu nang panah bujur. Batinnya asalnya memusahadahkan, zahirnya menuruti pakaian rumah irama, lagunya. Nah, orang itu hendak panah dengan Rasulullah itu kada bisa kalau kada jalan syariat, kada mengikuti Nabi, dustainya. Paham Tapi ya? kalau Mau sampai di sini. kalau suatu saat kita akan ada melihat bala misalnya yang kada disenangi kita, maka kita sudah tahu bahwa ini adalah hakikat Muhammad, diri kita ini adalah Muhammad. Tapi itu nah ada yang tidak senang bala kada datang dengan kita, apakah kada berduit kita kan gitu. Nah, Berarti kayak apa tuh bilang guru stop. ya ya Berarti pian kada sempurna lagi musyahadah di Nur Muhammad. hmm. Makanya orang yang sempurna di musyahadah Nur Muhammad itu memandang semuanya ini Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pian harus tahu dulu. Nur Muhammad itu kesempurnaan sifat, kesempurnaan apalnya Allah Ta'ala. Bila pian memandang sesuatu itu kada sempurna, baik bala, itu berarti pian musyahadah di Nur Muhammadnya nol masih. Berarti pian belum di musahadahnya belum sempurna lagi. Kayak apa pian anak lebur. Makanya orang itu kalau anak selebur itu sempurna dulu namanya wahdatus suhud. Bila pian menafikan, pian musahadah, aku ni musahadah Nur Muhammad. Bila ada orang pian caci, bila ada yang kada bagus pian hina, bila ada yang kana pada diri pian sedih. Berarti pandangan Nur Muhammad pian itu luput. Kada benar lagi pandangan Nur Muhammad pian itu. Karena Nur Muhammad itu, coba kita baca di dalam Samatud Durar. Nur Muhammad itu adalah kesempurnaan sifatnya Allah Ta'ala. Seluruh makhluk ini adalah kenyataan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, apalnya Allah Ta'ala. Apabila seseorang memandang sesuatu ini ada cacat, ada kada bagus, berarti dia kada wahdatus suhud lagi. Kayak apa inya hendak mencapai wasil? Kalau inya aja memandang makhluk ini menafikan sifat Allah Ta'ala sempurna, berarti di sifat wahdaniyat dia kada sempurna lagi musahadahnya. Di tauhid dia masih belum lagi sempurna musahadahnya. Amun ulun nih orang nang ahli, profesor, doktor, insinyur. Lalu ulun ini baulah sesuatu. Dan ulun baulah membikin sesuatu ini dengan kesempurnaan ilmu ulun. Kesempurnaan sifat ulun. Lalu kesempurnaan sifat ulun yang berbentuk misalnya buku ulun bikinakan dengan pian. Ulun serahkan dengan pian lah buku ulun. Yula. Dengan pian. Lalu pian memandang, ulahan pian ini kada sempurna lagi. Nah, pulahan pian ini kenapa kayak ini? Kenapa? Itu sama pian menafikan ulun ini kada bersifat sempurna. Di diri pian itu seluruh di diri kita ini kesempurnaan Allah Ta'ala. Maka ketika sesuatu yang menimpa dengan kita ini, kayak apakah? Itu jangan memandang yang diberi. Tetapi memandang yang meliputi akan yang diberikan tadi itu. Itu namanya kita itu sempurna, namanya musyahadah. Sempurna menyaksikan jamal dan kamal Allah Ta'ala untuk mencapai kesempurnaan jamal dan kamal itu. Jadi pian kada bisa sampai kepada wahdatul wujud kecuali sempurna wahdatus suhud. Kada sempurna pian itu akan melihat jamal dan kamal Allah Ta'ala kalau pian kada bisa berhusnujan dengan khaliknya, dengan makhluknya. Kada bisa sampai ke makam wasil. Makanya orang itu kada bisa sampai wasil kalau nya mengeluh, kayak apalah. Nah, itu termasuk itu kada bisa wasil orang itu. Paham ya? Lalu ya paham ya. Lalu guru nang Muhammad yang di Madinah tuh, kenapa pelang kisahnya nih kan kita hakikat Muhammad, diri kita dari sisi alam tadi. Kemudian Muhammad nang berkubur di Madinah tuh kayak apa juga maksudnya? Maka ulun jelaskan tadi pian. Pian memperhatikan lah ulun menjelaskan. Nah, makanya pian pahami lagi ajaran Nabi. Makanya ulun sambatakan tadi anapikum Rasulullah jara ulun. Salu kama raaitumuni usalli jara ulun. Ulun contohkan Ronaldo tadi. Ulun contohkan menuruti sifatnya, menuruti apalnya supaya pian mesra. Karena dialah yang tajali jara ulun. Kada bisa pian tajali dengan Allah Ta'ala kecuali mesra dulu dengan yang di Madinah. Maka pian menyambatakan. Ujian ulun sambatakan tadi. Orang yang mesra dengan Nur Muhammad berarti setiap hari julun bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya.
Oh, Ganti moderator. ya, makasih Guru. Ya, Assalamualaikum. salam warahmatullahi. Zikir itu kada mesti hu, apa aja kalau sudah orang ahli ma'rifat itu kada mesti hu. Menhu aja mengerti hu misalnya lah orang berzikir tapi kada tahu makna hu itu apa. Kada tahu yang tersirat di dalam hu itu kada tahu dia. Berarti dia tetap aja zikirnya sama dengan la ilaha illallah. Zikir syariat namanya. Zikir itu ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat namanya. Zikir syariat la ilaha illallah. Zikir hakikat Allah Allah. Zikir ma'rifat hu hi hu macam-macam dah. Kada ada lagi hu, kada ada lagi istilah hu, kada hi ka apa kah. Kalau orang ma'rifat. Nah lalu kayak apa orang berzikir hu ya, tapi kada tahu artinya, kada tahu maknanya, kada tahu hakikatnya. Sama aja zikir syariat juga. Tapi orang zikir syariat la ilaha illallah. Tapi dia mengerti makna di dalam yang terkandungnya. Ketika dia mewujud, mengucapkan itu tidak ada yang mewujud ilallah. Nah itu berarti dia berzikir hakikat ma'rifat namanya. Seperti itu. Misalnya orang menggerakkan tangan aja, wah, ya, seperti itu. Tapi dia mengerti waktu mengucapkan ya, seperti itu. Dia dalam keadaan tenggelam di dalam hadratullah. Nah itu namanya zikirnya kada mesti hu lagi. Kalau orang sudah ma'rifat. Hendak hi, hendak hu, hendak ha, macam-macam sudah. Kalau orang ma'rifat itu kan seluruh alam ini kenyataannya. Setiap dia melihat itu menjadi zikir namanya. Setiap bunyi menjadi zikir, setiap gerak menjadi zikir, setiap rasa menjadi zikir bagi orang ma'rifat. Kenapa? Karena di setiap sesuatu itu nampak sudah. Kada perlu lagi menyebutkan Allah, kada juga. Berdiam bisa dia. Anda berjukit kagak nah itu. Anda berjukit kayaknya munnya nampak ada maksud ilo Anda lagi. Anak ba tiktokan semalaman kakak ada bapak juga. Asalnya lejat aja tara. Apakah orang Hindu sebelum Islam masuk kalau meninggal kembali ke Allah? Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya nih kembalinya itu orang itulah setiap orang yang masuk ke dalam kubur itu dijepit oleh bumi. Dijepit, tapi ada jepitan kasih sayang, ada jepitan yang menyiksa. Seluruh orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di alam arwahnya sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia diberikan jasad, diberikan nafsu sehingga dia tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Diutus lagi Nabi, diutus lagi Al-Quran, diberikan Al-Quran supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang dia itu tertutup oleh hawa nafsunya, yaitu dia kada kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kada kenal dia, walau sudah ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan Nabi. Kembalinya semuanya kepada Allah taala, tapi dengan pertanggungjawaban masing-masing. Wallahu a'lam. Memakai hu atau aku aja guru leh kada herai asal nampak aja biar mencatuk gendang ya biar semalaman itu. Makanya orang yang sudah wasil itu zikirnya kada mesti di mulut lagi, di pandangannya, di pendengarannya, di rasanya. Dia sudah mesra namanya. Bukan mesra dengan zikirnya, mesra dengan yang dizikirinya, dia itu mesra. Bagaimana kada usah sampai di bagaimana kita mengetahui nama sejati kita. Kita tidak punya nama lagi. Mun kita kada ada maulah punya nama kita. Kita ini kada ada adalah punya nama nanti. Seperti itulah. Tidak usah menanyakan yang sebenarnya. Iya. Masya Allah. Orang yang belajar tasawuf itu kada perlu tarikat ya. Orang yang mengamalkan tasawuf itu namanya tarikat namanya. Mengamalkan tasawuf tuh namanya orang itu bertarikat. Mbak kayak apa? Masuk tarikatnya. Tasawuf itu kan membersihkan hati, iri, dengki, hasad itu bahagian daripada tasawuf. Lalu dia berusaha untuk menghilangkan iri, dengki, hasad, ria, ujub
Itu tarikat namanya. Tarikat itu perjalanannya untuk menghilangkan itu. Tetapi orang itu tidak bisa menghilangkan iri, dengki, hasad itu yang sebenar-benarnya terkecuali melalui pembimbing, namanya murabi mursyid namanya lah. Nggak ada bisa pian. Kenapa? Karena pembimbing itulah yang membawa kita kepada wasil nanti. Orang itu akan hilang hasad, iri, dengkinya ketika dia wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bisa hilang yang sebenarnya. Dan yang itu cuma bisa dibawa, yang membawa itu yaitu orang yang pernah wasil kepada Allah taala, yaitu di makam aulia illah taala, makam kekasih Allah taala. Jadi kita itu kalau kada bertarikat kada apa-apa. Asalkan yang membimbing tadi itu adalah orang murabi mursyid tadi. Dengan tasawufnya tadi itu. Nah, seperti itu. Iya. Pian belajar itu bagus berurutan. Kenapa ujar uluan orang itu kada bisa menghilangkan iri dengki itu kecuali melalui pembimbing. Dan kita menjalani menghilangkan iri dengki itu namanya tarikat, namanya jalan sudah. Nah, kenapa harus dengan pembimbing? Kadang-kadang kita itu merasa diri kita ini sudah kadaria lagi. Nah, penyakit merasa kita itu kadaria itu itu ria sudah, ujub sudah. Nah, itu perlu diketahui bahwasanya itu yang bisa menghilangkan itu sampai kepada makam tidak ada akuan itu, yaitu guru kita namanya murabi mursyid tadi itu. Sehingga orang itu kenapa banyak kada wasil kepada Allah Ta'ala, karena dia merasa dia yang beramaliyah, merasa dia itu yang beramaliyah, merasa dia itu yang harat beramaliyah. Penyakit hatinya kada tahu dia dengan penyakit hatinya bahwasanya beramaliyahnya itu adalah rusak dengan sebab apa? Dengan sebab tidak bersih, yaitu ada di hatinya akuan atau ada makhluk lagi. Bisa jadi dia beramaliyah itu mengharapkan surga, mengharapkan pahala, mengharapkan jadi wali. Dia itu mengharapkan ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Bisa jadi seperti itu. Dan dia tidak sadar itu di waktu beramaliyah itu. Hendak jadi wali, hendak jadi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di dalam beramaliyah dia masih terpegang amaliyahnya. Nah, disitulah perlunya guru yang membersihkan hati kita tadi, sehingga benar-benar di waktu beramaliyah itu nampak cuma kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala saja di waktu dia beramaliyah. Itulah namanya dia menyaksikan di waktu beramaliyah itu siapa sebenarnya yang beramaliyah, siapa sebenarnya yang mampu beramaliyah itu. Nah, disitulah namanya kita itu perlu guru namanya lah. Guru mursyid itu kan bisa diketahui, maksudnya ada yang masyhur, ada yang mastur. Guru murabi mursyid itu ada yang masyhur, ada yang mastur. Walhasil guru murabi mursyid itu tentu dengan ilmu dan amalnya. Mesti dia dengan alim, dengan amaliyahnya. Dan orang itu pun sudah sampai kepada makam wasil ilallah. Nah, yaitu orang itu namanya murabi mursyid itu termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada yang masyhur, ada yang mastur. Yang itu yang berat kita itu tidak mengetahui orang ini sebagai pembimbing kita, kada tahu kita. Jadi setiap seseorang itu wajib menumbuhkan kecintaan terhadap orang alim itu. Menumbuhkan kecintaan terhadap orang alim itu. Dengan kecintaan itulah nanti sir seseorang itu terhubung dengan orang yang dicintainya. Nah, siapa tahu kita termasuk bagian khazanah, bagian orang yang dibimbing oleh orang tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jadi kita berharap aja. Tapi kalau ada murabi mursyid yang masyhur, nah ikuti sidin, pegangi sidin, jangan dipisahkan lagi. Cirinya di mana? Bila kita parak dengan sidin, kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat dengan sidin, ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat dengan sidin, nyaman kita, hati kita rasa hilang dunia. Nah, itu berarti orang itu ahli, itu berarti orang itu termasuk orang yang kekasihnya Allah Ta'ala tuh. Jangan ditinggalkan lagi orang itu. Nah, itu minta bimbing dengan orang itu. Jadi kalau kita melihatnya itu senang, kita nyaman melihatnya, tenang kita, ingat dengan Allah Ta'ala.
Ingat akhirat kita. Kalau melihat sidin, apalagi dekat sidin rasanya aman. Itu jangan dipisahi lagi orang itu. Orang itu berarti sudah termasuk murabi mursyid, berarti bisa orang itu. Terima kasih ini. Jika ketika memandang beliau mursyid selalu menangis, berarti beliau mursyid. Bisa jadi ini, bisa jadi. Sampai sini aja dulu lah, sejam lebih dahulu. Minta maaf, minta ridha, minta halal seberatan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti. Insyaallah